Pemerintah daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud, harus menyediakan tempat khusus merokok serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok. Dalam angkutan umum, dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan, lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok. Lokasi tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi standar teknis yang berlaku. Bersih air. Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor. Jaringan air kotor 1 persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya. Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak pemerintah daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum. Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah. Dalam hal di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi kriteria teknis yang berlaku. Sampah. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah dari lingkungannya ke tempat pembuangan sampah (PS). Penyelenggaraan kebersihan pada kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan angkutan umum dapat dilaksanakan dengan cara menyediakan tempat sampah. Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan umum maupun kotoran hewan. Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah. Kegiatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang dilarang membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di sungai, saluran air atau selokan, jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, dan membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan dan tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya, secara khusus bangunan yang bernilai sejarah, saluran drainase jalan, trotoar dan bahu jalan, perkerasan jalan dan jembatan, jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan, lahan kosong dan kapling kosong, lampu penerangan jalan umum, elemen estetika lingkungan seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, reklame, dan sebagainya, fasilitas umum dan fasilitas perkotaan, dan ruang terbuka tertib tempat usaha. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pada tempat yang dapat menimbulkan dampak gangguan wajib memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap orang dan atau badan yang menggunakan tempat usaha pada tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat dimaksud. Bupati dapat menunjuk dan menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya. Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, ketentraman, kebersihan, dan keindahan atau estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan. Ketentuan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Setiap orang yang mendirikan bangunan, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha, wajib memiliki izin dari bupati dengan memperhatikan ketentuan teknis bangunan. Setiap orang dilarang membangun menara atau tower komunikasi,
pemancar radio dan atau televisi tanpa izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. Pemilik atau pengelola menara atau tower komunikasi, pemancar radio dan atau televisi sebagaimana dimaksud wajib menjamin keamanan dan keselamatan. Tiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan di dalam kawasan sutet pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk atau bendungan, taman dan jalur hijau kecuali untuk kepentingan dinas. Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa, dan atau pengerahan massa. Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya. Setiap orang yang menyelenggarakan pengumpulan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan di daerah wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang berwenang. Pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah dilakukan oleh bupati. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi produk hukum daerah, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat, pendidikan keterampilan bagi masyarakat, dan bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah. Ketentuan mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Pengawasan. Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Penertiban. Penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat. Penertiban terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam hal tertentu, dalam rangka melaksanakan ketertiban pemerintah daerah, dapat meminta bantuan aparat kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional. Penghargaan. Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemerintah daerah melakukan penilaian secara periodik. Penilaian sebagaimana dimaksud adalah sebagai dasar pemberian penghargaan. Pelaksanaan, standarisasi nilai, dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. Sanksi administratif. Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintahan, denda administrasi, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Jenis sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk penghentian sementara kegiatan atau usaha, pemindahan sarana kegiatan atau usaha, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran administratif. Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat dikenakan secara bertahap, bebas, kumulatif. Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud, pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan, tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan, rekam jejak ketaatan masyarakat, dan tingkat pengaruh atau implikasi pada masyarakat dan lingkungan hidup. Penyidikan. Penyidikan terhadap pelanggaran pidana
dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ketentuan pidana. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang berkaitan dengan izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah tindak pidana pelanggaran. Ketentuan penutup. Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 bulan sejak tanggal pengundangan peraturan daerah ini. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat.